Yo, halo guys, selamat sore. Balik lagi bareng gua di Pratama Channel. Sore ini gua baru bisa on beat lagi sore-sore begini karena posisinya dari pagi cuacanya kurang bersahabat nih. Bisa lo lihat sendiri sampai dengan sekarang jalannya aja masih basah. Karena dari tadi hujan mulu. Gak berhenti-berhenti. Jadi gua baru bisa keluar lagi sore-sore. Tapi ya udah nggak apa-apa deh. Kita lihat aja. Sampai dengan malam nanti kita bisa dapat berapa orderan. Dan nanti gua akan sedikit sharing juga terkait cara merubah kendaraan di akun kita ya. Entah itu dari InDrive, dari Grab, dari Maxim, ataupun dari Gojek. Nanti kita coba ya. Gua bakalan share. Di wilayah sini kalau jam-jam segini nih biasanya banyak orang-orang pulang kerja yang mau pada balik ke rumahnya, karena jalur yang di sebelah kiri nanti itu nggak ada trayek angkot. Jadi mau nggak mau orang yang mau pulang dan nggak punya kendaraan itu ya minimal dia harus naik ojek pangkalan atau dia harus naik ojek online. Oke, gua dapat orderan dari InDrive nih. Yuk kita jemput dulu penumpangnya. Oke, orderannya udah selesai. Yuk kita selesaikan dulu. Sekarang kita aktifin lagi Grabnya dan lanjut sambil cari orderan berikutnya. Nah, balik lagi ke topik yang tadi ya. Jadi cara ini tuh bisa kalian pakai kalau misalkan kalian mau ganti akun nih. Dari yang awalnya akun kalian itu pakai motor terus mau pindah ke mobil ataupun sebaliknya. Terus bisa kalian pakai juga kalau misalkan kalian punya kendaraan baru nih, entah itu motor atau mobil. Karena kan kalau kendaraan baru biasanya STNK itu nggak langsung keluar ya. Minimal ya 2 atau 3 bulan lah STNK baru keluar. Jadi selama 2 atau 3 bulan itu pasti kalian kan cuman dapat STNK sementara nih. Untuk mensiasatinya supaya akun kalian bisa tetap on beat pakai kendaraan baru itu, jadi bakal gue tunjukin nih caranya. Nah, pertama kan kita masuk ke titik 3 ini ya, yang di atas, terus masuk ke akun kita. Nah, di kendaraan saya ini, kalau kalian bisa lihat kan fotonya warna merah tuh, foto motornya warna merah. Padahal sebetulnya motor gue itu warna biru. Kita lanjut. Nah, di sini kalian tinggal pilih sesuai keperluan kalian ya. Mau itu mobil atau motor. Karena sekarang gue mau nunjukinnya motor ya, berarti gue pilih motor dulu. Nah, paling atas tuh kalian bisa lihat. Masih ingat ya, tadi foto motornya itu kan warna merah, tapi motor gue warna biru. Jadi di keterangan motor ini, pas lu milih merek motor lu, ya lu tinggal pilih aja sesuai dengan motor asli lu kayak apa. Merek motornya apa, warnanya apa, itu sesuaikan dengan motor aslinya. Kalau misalkan udah selesai, lanjut ke poin berikutnya. Yang poin kedua, nomor plat. Nomor plat ini pun itu wajib sesuai dengan motor asli dulu. Kalau plat nomor kan gua rasa biarpun STNK belum keluar, tapi plat nomor kan udah langsung keluar ya. Nah, pastikan plat nomor itu sesuai dengan motor yang asli punya lu gitu. Terus yang poin ketiga, foto kendaraan.
Nah, di poin ini, foto kendaraan ini, lu cari deh kendaraan punya temen lu, punya saudara lu, atau punya keluarga lu. Motor apapun itu nggak masalah. Yang penting dia STNK-nya sudah ada, pajak tahunan dan pajak 5 tahunannya aktif ya. Terus lu foto deh motornya. Setelah lu foto, yang berikutnya di poin terakhir atau di poin foto STNK dan pajak kendaraannya. Nah, untuk foto STNK ini lu wajib foto STNK dan surat pajak dari kendaraan yang memang lu pinjem tadi fotonya. Itu lampirin aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan sudah, ya udah tinggal proses. Terus misalkan nanti muncul pertanyaan, "Bang, emang aman pakai cara kayak gitu?" Yang gua alami sih sejauh ini gua aman, gak ada masalah apapun. Jadi seolah-olah kita itu daftar pakai motor orang lain untuk foto dan STNK-nya, tapi untuk keterangan warna motor dan plat nomornya itu pakai punya motor kita asli ya. Itu nggak ada masalah. Untuk orderannya sendiri gimana ya, nggak masalah sih kalau gue bilang. Konsumen pun kalau misalkan kita dapat konsumen terus kita jemput, konsumen juga nggak pusing gitu nyari kita, itu nggak susah karena memang plat nomor dan merek dan warnanya juga udah sesuai. Dan untuk foto motor sendiri kan itu nggak muncul ya saat konsumen pesan itu. Yang muncul ke aplikasi konsumen kan cuman merek motornya, warna motornya, dan juga plat nomornya. Jadi kalau foto motornya itu nggak muncul, makanya gue bilang aman. Dan cara ini gue pakai juga di akun Grab gue. Di akun Grab gue waktu gue migrasi juga sama. Gue pinjam foto motor dan foto STNK punya temen gue tuh, tapi plat nomor dan warna motornya gue sesuaikan sama dengan motor gue. Itu nggak ada masalah. Sampai sekarang gue Onbit lancar-lancar aja. Nah, oke, gue dapat orderan nih. Bentar ya. Oh, ternyata di belakang. Gua puter dulu dah. Jadi sampai sekarang motor gue ya aman-aman aja sih. Akun gue juga nggak ada masalah. Tetap bisa dipakai Onbit. Karena persyaratan dari InDrive sama Grab yang gue perhatikan begitu, nggak bisa kalau misalkan kita daftar tapi pakai STNK sementara. Nah, cara ngakalinya ya kayak gitu. Kalau kalian pengen tetap bisa Onbit dengan motor kalian. Untuk mobil pun sama. Caranya sama, untuk mobil pun gak ada bedanya. Dan cara ini juga berlaku misalkan akun kalian yang baru daftar ya. Akun kalian yang baru daftar di InDrive tuh, itu bisa kalian pakai. Jadi nggak mesti untuk akun yang mau migrasi doang. Atau misalkan akun yang mau ganti kendaraan tuh, kalian punya motor baru dan di akun kalian masih nyangkut di motor yang lama, ya itu nggak masalah.
foto STNK dan foto motornya pakai motor yang lama, tapi plat nomor dan merek motornya pakai motor yang baru aja, itu nggak apa-apa kok, aman. Karena ya mungkin sistem administrasi dari InDrive sama Grab sendiri kan banyak ya mitranya itu, jadi mereka nggak mungkin ngecek satu-satu data antara foto motor, data di STNK dengan data-data yang lainnya. Mungkin yang mereka lihat itu cuma yang penting foto motornya udah ada, STNK 5 tahunan dan pajak tahunannya pun masih aktif, ya udah mereka langsung approve. Lain halnya kalau misalkan pajak 5 tahunan atau pajak tahunan lu mati tuh. Nah kalau itu gue belum tahu deh cara ngakalinya gimana, karena gue lihat di beberapa postingan di sosial media ada juga sih joki-joki yang bisa bikin akun InDrive dengan catatan STNK motornya mati. Itu mereka bisa, tapi gue nggak tahu tuh caranya kayak gimana, atau mungkin sama dengan cara yang gue pakai, atau mungkin ada lagi yang lain. Gue belum tahu, tapi ntar kalau misalkan gue memang tahu, gue coba buatin deh videonya. Oke, udah deket nih sama rumah konsumennya. Gua antar dulu aja ya konsumennya. Ya, ternyata di cancel sama penumpangnya. Udah, nggak usah deh. Kita lanjutin lagi cari orderannya. Oke, dapat nih orderan pengganti yang tadi. Yuk, kita jemput konsumennya. Jadi gua konyol banget nih. Waktu tadi gua lagi nganter penumpang yang dari InDrive, ternyata masuk orderan dari Grab lantaran gua lupa matiin Grabnya. Tapi untung satu arah sih. Dan ya pesanan GrabFoodnya udah gua ambil. Sekarang kita lanjut antar dulu ke penumpangnya. Oke, udah beres nih nganter makanannya. Kita nyalain lagi InDrive-nya. Mari Pak. Udah kita aktifin lagi InDrive-nya, dan sekarang kita lanjut lagi muter-muter cari orderan. Jadi barusan tuh gue nganter di salah satu perumahan elit ya yang ada di wilayah sini. Padahal perumahannya sih nggak gede-gede amat, kecil. Tapi memang, gila, keren dalamnya. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa punya yang kayak gitu. Biar cuma satu unit. Amin. Jadi yang bikin kurang enak kalau misalkan gua on beat di area sini tuh ya kayak gini nih posisinya. Masih banyak area hijaunya. Jadi pemukimannya itu belum terlalu padat. Makanya orderan juga ya paling 1-2 sih yang masuk itu. Nggak begitu banyak. Tapi nanti di depan sana itu ada satu rumah sakit, cukup besar sih rumah sakitnya. Tapi yang gua anehnya itu, kok bisa ya bangun rumah sakit di situ, padahal akses kendaraan umum ke daerah sini itu
bukan cuma susah ya, memang nggak ada sih kalau untuk ke jalur ini. Jadi kalau lu mau ke sini ya minimal lu harus punya kendaraan pribadi. Kalau nggak ada ya lu harus naik ojek online atau naik taksi online. Karena kalau lu mau nyari angkot di sini nggak ada trayek angkot. Yang ada di jalan sebelah, tapi itu pun ya lumayan jauh sih jaraknya dari sini, nggak terlalu dekat. Makanya kalau memang di jam-jam tertentu mangkal di rumah sakit itu agak enak sih, karena banyak pegawai rumah sakit atau misalkan orang yang mau besuk atau orang yang memang mau ke rumah sakit itu banyak. Ya kita lihat aja, kali aja ada yang nyantol. Noh, rumah sakitnya nggak tahu deh kelihatan apa enggak nih di kamera HP. Semoga dah kelihatan. Oh iya, gue juga minta maaf nih kalau misalkan setiap gue on beat malam kualitas gambarnya tuh burik banget, karena ya jujur gue cuma pakai setup gear seadanya aja. Gue belum punya action cam, jadi untuk recording selama ini gue cuma pakai HP. Dan HP yang gue pakai tuh Samsung Galaxy A20s ya, yang untuk recordingnya. Terus yang untuk gue pakai on beat ini Infinix Note 8. Kalau untuk kamera sebetulnya gue lebih prefer ke yang Infinix Note 8. Cuman yang jadi masalahnya untuk Infinix Note 8 sendiri, beberapa kali gue coba untuk recording, ternyata dia nggak bisa pakai clip on. Jadi mic-nya itu harus pakai mic internal dari HP-nya. Makanya agak ribet sih, suaranya jadi pelan. Giliran gua ganti pakai HP yang Samsung, dia malah support pakai clip on. Akhirnya ya udah, gua recordingnya pakai HP yang Samsung aja biar sekalian. Ya kalau misalkan nanti ada rezekinya gua beli deh action cam, biar kualitas videonya juga lebih bagus ya, nontonnya jadi lebih enak lagi. Tapi untuk sekarang kita manfaatin aja dulu yang ada, karena ya di sini gue juga masih belajar bikin konten. Sekarang gue rasa percuma juga sih kalau misalkan setup gear gue bagus tapi gue nggak bisa makainya. Akhirnya ya videonya burik juga. Jadi sayang juga uangnya. Lebih baik gue manfaatin yang ada dulu sambil gue belajar. Nanti kalau memang gue rasa gue udah dapat nih cara bikin konten yang emang bagus, baru gue upgrade deh setup gear gue gitu. Karena ya beberapa konten motovlog pun gue perhatikan ya sama sih, mereka pun ngasih saran begitu. Kalau memang lu masih pemula ya nggak usah lah pakai setup gear yang langsung bagus kayak gitu. Pakai yang biasa-biasa aja dulu. Yang penting kualitas konten lu itu bagus. Kalau misalkan pakai setup gear yang biasa udah bagus, nah baru tuh lu naikin gitu ya. Bismillah deh, semoga konten ini juga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Dan gue juga minta dukungan dari kalian semua dengan cara subscribe channel gue, jangan lupa komen, nyalain juga loncengnya. Dan kalau misalkan kalian rasa konten-konten gue itu menarik, bagikan juga ya konten-konten gue, supaya teman-teman yang lain juga bisa kenal nih sama gue nih.
gitu. Ya udah, gua lanjut cari orderan dulu. Ntar gua sambung lagi kalau udah dapat orderannya. Yuk, berangkat. Alhamdulillah baru mangkal bentar, gua langsung dapat nih orderan. Ya udah, yuk kita gas dulu ke restonya. Oke, orderannya udah beres nih. Kita selesaikan dulu. Oke, diantarkan. Terus kita aktifin lagi InDrive-nya. Oke, InDrive sama Grab udah kita aktifin lagi. Yuk, kita lanjut cari orderan lagi. Dan ngomong-ngomong tadi untung si konsumennya nggak komplain ya. Soalnya gue tadi nunggu di restonya gila lama banget coy. Dari perjalanan waktu pertama gue dapat orderan ke restonya taruhlah 5 menit. Nunggu orderannya gue sekitar 45 menit. Udah 50 menit tuh. Udah 50 menit tuh. Nah, dari resto ke titik antarnya 10 menit. 1 jam dong. Satu jam cuma buat nyelesain satu orderan doang. Padahal kalau misalkan gua ambil bike 1 jam ya bisa dapat 2 orderan tuh. Tapi ya udah deh, lumayan. Daripada nggak ada orderan, gue cuma nganggur. Nah kan, gue dapat orderan nih. Gimana ini? Ya ternyata gue balik lagi dong. Udah yuk kita jemput dulu. Pak, sorry satu kali lagi. Iya iya. Gue udah keluar, ternyata orderannya dari dalam, dari InDrive. Udah nggak apa-apa deh, kita jemput. Tapi sebelumnya kita matiin dulu Grabnya. Dan sekarang kita jalan. Oke, orderannya udah selesai ya. Kita selesaikan dulu. Sekarang kita nyalain Grabnya dan kita lanjut lagi muter cari orderan berikutnya. Nggak tahu nih masih bisa, nggak tahu nih masih bisa dapat orderan apa enggak ya. Soalnya posisinya hari Senin, terus udah jam segini juga nih. Ya semoga aja dapat. Kita coba deh sampai jam 10 atau jam 11 malam gitu. Kita lihat masih bisa dapat berapa orderan lagi. Nah, gua dapat lagi nih orderan dari GrabFood. Dan ternyata restonya ada di sebelah gue ini. Yaudah, yuk berangkat, kita antar dulu. Oke, pesanannya udah gua ambil. Sekarang kita berangkat ke titik pengantarannya. Kalau gua lihat ini titik pengantarannya nggak terlalu jauh. Dan ya semoga udah nggak macet sih, karena ini posisinya ada di pusat kota juga. Oke, orderannya udah selesai ya, udah kita antar ke konsumennya. Sekarang
Gua mau coba lanjut lagi nih cari orderan. Sebetulnya kalau mau dibilang daerah sini tuh cukup strategis sih kalau mau cari orderan. Cuman yang jadi masalahnya itu si driver juga banyak. Entah itu dari InDrive, Gojek atau dari Grab. Daerah sini tuh banyak. Kenapa sih bisa gue bilang strategis? Karena posisinya area sini tuh perkantoran. Terus di sebelah kanan gue ini ada Polda juga. Sekolah SMA sama SMK ada. Rumah sakit ada. Terus ke mall juga dekat. Jadi ya banyak fasilitas umumnya. Cuma ya itu drivernya juga, weh gila ngeri coy. Banyak. Ya tinggal untung-untungan aja sih. Dah gua coba dulu deh mangkal dulu di sini 10 sampai 15 menit. Siapa tahu dapat orderan nih. Gua mangkal di pinggir pantai. Karena di depan sana gua tuh itu ada mall juga sih situ. Gue coba mangkal sini dulu deh, bentar ya. Udah 15 menit gua di sini tapi orderannya kesalip mulu nih sama driver-driver lain. Jadi ya udah, kita geser aja deh. Kita cari tempat yang lain. Karena emang ya di sini udah masuk dalam pusat kota. Dan posisinya driver juga numpuk. Ditambah lagi ya ini hari Senin. Yuk kita geser aja deh. Kita lihat apa masih bisa dapat orderan lagi atau enggak. Yuk berangkat. Nah gue dapat nih satu orderan dari InDrive. Gue matiin dulu Grabnya. Dan yuk kita jemput penumpangnya. Sebetulnya sih titiknya di belakang gua. Cuma gua agak ngeri juga kalau harus lawan arah. Jadi udah, lebih baik gua muter aja supaya aman juga. Yuk berangkat, kita jemput penumpangnya. Oke, orderannya udah selesai, penumpang juga udah gua turunin. Sekarang kita lanjut lagi cari orderan berikutnya. Apakah masih dapat? Ya harus dong, harus dapat. Oh iya, tunggu, gua belum selesaikan. Gua selesaikan dulu. Oke, Grabnya kita nyalain lagi. Yuk, kita lanjut cari orderan berikutnya. Berangkat. Oke, langsung dapat lagi ternyata. Kita matikan dulu Grabnya. Ya, tunggu. Feeling gua nggak enak ini. Gua coba cek dulu deh. Bener kan? Apa gua bilang? Jadi posisinya si penumpang ini bukan mau mesen ojek ya, tapi dia nyuruh beli barang dan barangnya itu nggak jelas. Jadi ya gua nggak berani ngambil resiko daripada kejadian yang aneh-aneh juga, jadi ya biarin lah. Oh ternyata udah di cancel juga nih sama penumpangnya. Nggak apa lah, yang penting kita masih aman. Yuk lanjut cari orderan berikutnya. Oh ya, sedikit saran juga nih buat kalian, apalagi yang main di InDrive atau di Maxim. Karena gue paling seringnya dapat di dua aplikasi itu sih. Jadi banyak juga penumpang-penumpang nakal nih.
Nakal dalam artian gini, dia pesennya baik ya, orderan baik, tapi ternyata kita disuruh beli barang gitu atau beli makanan. Kalau ternyata barang yang kita belinya wajar atau masuk akal ya, terus kita pegang duit yang cukup juga buat beli barangnya, ya itu sih tergantung kalian mau dijalanin atau enggak orderannya. Cuman kalau ternyata kayak gue tadi tuh, ternyata si penumpangnya itu minta beli obat, dan ya obatnya itu obat buat apa ya namanya, buat bikin mabuk. Itu ya lebih baik kalian cancel deh, atau minta ke penumpangnya cancel, jangan kalian terima. Karena ya nggak minta-minta juga amit-amit sih kalau ternyata memang bener ya untuk dipakai mabuk. Pas kita anter, ternyata orderannya nggak dibayar. Karena pernah tuh teman gue dapat nih, jadi si penumpangnya itu order bike ya di InDrive, terus di pick nih sama teman gue. Setelah di pick ternyata disuruh beli komiks 4 apa 5 dus, gue lupa. Pokoknya totalnya hampir 100.000 deh, komik sama rokok. Nah, dia beli tuh. Setelah dia beli, dia antar lah ke titiknya. Pas sampai di titik, ternyata betul lagi pada mabuk semua. Udah pada mabuk semua, orderannya nggak dibayar. Jadi ongkosnya nggak dibayar, komiks yang dia belinya juga nggak dibayar. Tapi dia rampas tuh komiksnya, sambil dia ngancem-ngancem juga. Ya teman gua kan takut ya, akhirnya mau nggak mau daripada cari masalah, dia kasih aja tuh komiksnya, terus dia langsung pergi. Karena ya dia juga takut dia apain. Namanya berurusan sama orang mabuk ya, hal konyol sih kalau menurut gua. Jadi makanya lebih baik kalau ada orderan kayak gitu, udah nggak apa-apa, cancel aja deh. Lebih baik rating lu turun dikit, yang penting lu aman, daripada lu jalanin cuma karena ongkos yang berapa puluh ribu, tapi keselamatan lu yang jadi taruhannya. Mending cari aman aja deh. Ingat, apalagi kalau cuma ini kerjaan lu, nggak ada kerjaan lain, jadi sebisa mungkin ya lu juga harus hati-hati di jalan. Jangan cuma mikirin dapat ongkosnya doang. Tapi kalaupun ya on-beat ini ternyata kerjaan sampingan lu, ya lu juga tetap harus hati-hati. Jadi itu sih sedikit saran dari gua. Nah, lu lihat deh di kiri, banyak banget tuh driver. Mulai dari yang motor sampai mobil numpuk semua sih itu. Makanya kemungkinan gua buat dapat orderan kalau gua mangkal di sini kayaknya kecil deh. Itu lebih baik ya gua jalan aja, gua cari orderan di tempat lain. Yaudah, yuk kita berangkat dulu cari orderan lagi. Oke, udah jam 10 malam juga nih, dan sampai sekarang gue belum dapat orderan lagi. Jadi ya gue putuskan untuk akhiri dulu on beat hari ini, dan semoga besok pagi nggak hujan. Kalau nggak hujan gue mau on beat dari pagi. Jadi cukup sekian dari gue, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.